Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 8, subtema 3 pada pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 8. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 8 subtema 3 pada pembelajaran kelima halaman 125. Pada Ayo Mencoba, silahkan adik-adik melakukan kegiatan untuk mengetahui tingkat pemborosan air. Adapun langkah-langkahnya dapat adik-adik lihat pada nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian nomor 6, tulislah laporan dan kesimpulan kegiatan ini. Kemudian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru. Di sini kakak akan memberikan contoh laporan untuk kegiatan di atas. Laporan kegiatan percobaan mengetahui tingkat pemborosan air. Tujuan percobaan mengidentifikasi tingkat pemborosan air. Alat dan bahan: 1 buah gelas ukuran 300 ml dan 1 buah bak mandi atau tampungan air. Adapun langkah-langkah percobaan diantaranya: sediakan 1 gelas ukuran 300 ml. Bukalah keran air sekecil mungkin sehingga air hanya menetes perlahan-lahan. Kemudian tampunglah tetesan air tersebut hingga gelas penuh. Gunakan air yang kamu tampung untuk mencuci piring atau menyiram tanaman. Catatlah waktu yang diperlukan oleh tetesan air untuk memenuhi gelas tersebut. Kemudian, seandainya keran atau tandon air di rumahmu bocor sehingga air menetes seperti pada percobaan ini, berapa liter air yang terbuang sia-sia selama 1 hari atau 24 jam? Hasil percobaan: ternyata gelas penuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Jika kebocoran air selama 24 jam, maka akan ada 48 gelas air yang akan terbuang sia-sia. Kesimpulan dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa banyak sekali pemborosan air yang terjadi di sekitar kita. Dari jumlah air yang terbuang dapat kita ketahui tingkat pemborosan air. Selanjutnya, silahkan adik-adik membaca bacaan pada halaman 126 yang berjudul penghematan air. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 126, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1, diskusikan bersama teman-teman sekelompokmu mengenai tindakan-tindakan penghematan air yang dapat kalian lakukan. Jawab: tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat pemakaian air antara lain: 1. Memeriksa tagihan rekening untuk mengetahui ada kenaikan atau tidak. 2. Tidak perlu mandi terlalu lama. 3. Mematikan keran saat bersabun dan sikat gigi. 4. Mencuci baju saat mesin sudah penuh dengan cucian. 5. Menutup keran dengan sempurna sehingga tidak ada air yang menetes. 6. Menggunakan air bekas cucian. Kemudian nomor 2,
Selanjutnya, buatlah buklet berisi cerita ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan penghematan air. 3. Lengkapi cerita dengan gambar yang mendukung. Perhatikan langkah-langkah pembuatan gambar cerita. Dan berikut adalah jawaban untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Perhatikan gambar. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 127, silakan adik-adik membaca bacaan langkah-langkah membuat gambar cerita. Berikutnya pada Ayo Berkreasi halaman 128. Buatlah sketsa gambar cerita berdasarkan tema yang telah kamu tentukan pada pembelajaran kedua. Dan berikut adalah contoh sketsa gambar. Silahkan diperhatikan. Kemudian pada Ayo Renungkan halaman 129. Dari pembelajaran hari ini, kamu telah mendapat pengetahuan baru, melatih keterampilan dan mengembangkan sikap-sikap baik. Adakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan bagi perbaikan lingkungan sekitarmu? Apakah itu? Jawab, pengetahuan dan keterampilan yang dapat aku berikan adalah pengetahuan cara memelihara ketersediaan air bersih. Dengan memelihara ketersediaan air bersih, ketersediaan air akan tetap terjaga. Kemudian, sikap baik apakah yang dapat menjadikan kehidupanmu dan lingkungan sekitarmu menjadi lebih baik? Jawab, sikap baik yang dapat menjadikan kehidupan lebih baik adalah menghargai perbedaan pendapat. Dengan adanya sikap menghargai pendapat orang lain akan menghindarkan dari yang namanya perselisihan. Semua orang tidak akan memaksakan pendapatnya untuk diterima. Dan pada kegiatan bersama orang tua halaman 130, diskusikan dengan orang tuamu tindakan apa saja yang dapat kalian lakukan untuk menghemat air di rumah. Jawab, tindakan yang dilakukan keluargaku untuk menghemat air bersih di rumah adalah memperbaiki kebocoran pipa saluran air, waktu mandi tidak terlalu lama berada di kamar mandi, menggosok gigi. Alangkah baiknya Anda mematikan keran air. Gunakan keran aerator untuk membatasi aliran dari keran. Gunakan filter air sehingga tidak perlu lagi membeli air kemasan atau air galon. Gunakan kembali air bekas cucian buah dan sayur. Mengurangi siraman saat mencuci kendaraan, menyiram tanaman dan halaman. Memantau penggunaan air pada kamar mandi atau di bak penampungan, jangan sampai luber. Dan mematikan keran yang sudah tidak digunakan. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.